Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, rumput tetangga lebih hijau. Nah ini Masya Allah, tadi kita masih ada pertanyaan yang gantung nih sama guru-guru kita nih. Nah tapi kita bicara masalah tentang manusia ini masih dikasih hawa nafsu sama Allah, ini adalah fitrahnya ya. Semua manusia pasti dikasih hawa nafsu sama Allah. Beda sama malaikat. Nah makanya kadang kita tuh kalau ngeliat orang lain yang hidupnya lebih enak tuh, rezekinya lancar gitu ya. Kadang-kadang tuh suka mikir iri sendiri, itu bagaimana caranya bisa jadi kayak mereka gitu. Nah bagaimana nih cara mengatasinya dan bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak mudah iri dan tergoda dengan rezeki orang lain. Ini mohon penjelasannya dari guru kita kembali Habib Muhammad bin Syahab nih. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang hawa nafsu ini makhluk. Seperti di dalam kitab Al-Hikayat itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syam, Ustaz Maulana ketika menciptakan hawa nafsu ini, ketika menciptakan nafas hawa nafsu, kan iri termasuk daripada godaan hawa nafsu. Ketika kita iri suka, maka syaitan masuk ke situ, iblis. Maka hawa nafsu ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man anta?" Siapa engkau? Maka hawa nafsu balas tanya, "Siapa pula kau ini?" Oh, berani dia, hawa nafsu ini dinanya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu riwayat itu dilemparkan di dalam lautan lapar. Alfusana selama 1000 tahun. Jadi hawa nafsu itu disiksa sama Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Ini namanya lautan lapar. Nah, maka hawa nafsu ini dititipkan di dalam tubuh-tubuh manusia agar kita bisa mengendalikan. Berkata seorang syekh, kita punya kakek, itu namanya Syihabuddin Al-Akbar. Itu beliau mengatakan, kuntu abdal hawa al-yawma malikuhu. Dulu aku mengikuti hawa nafsuku, tapi sekarang hawa nafsuku yang mengikuti aku. Jadi hebat dia, jadi dia bisa, maka disebutkan Syihabuddin, bintang agama, bukan promosi, bukan. Iya. Artinya dikatakan kuntu abdal hawa al-yawma malikuhu. Jadi kuntu artinya dulu aku pernah mengikuti hawa nafsuku, sekarang aku bisa menguasai hawa nafsuku. Iya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali, itu bagaimana sih caranya orang bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu, sifat, iri, dengki, muhlikat, semuanya penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati ini, bahkan penyakit-penyakit ini kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah memutuskan, dalam bahasa Indonesia langsung al-qatu fi syahawat, artinya memutuskan keterikatan sama benda tersebut. Jadi walaupun itu halal. Ya. Misalnya, tadi Mas Fadil bilang mobilnya bagus banget misalnya. Betul. Kan halal kita pengen beli. Betul. Makanannya semua enak gitu kan. Ya, itu jadi gatus syahwat, artinya dia memutuskan keterikatan sama benda tersebut supaya dia tidak jadi iri. Jadi putuskan hal tersebut sehingga menghindarkan, minimal bisa mengobati penyakit iri yang nggak mau. Jadi terserah orang mau punya itu, terserah mau dia punya mobil yang banyak itu terserah. Gitu, seperti itu. Jadi memutuskan keterikatan. Kemudian yang kedua, memadamkan api. Nah ini nih yang susah nih. Maksudnya berkobar. Betul. Jadi nafsu ini kan orang bicara nafsu ini kan dah harus urusan perempuan laki-laki ya. Betul. Artinya seperti makanan, kita lihatnya nafsu dengan makanan. Berkobar kita punya api dan padamkan itu sedikit demi sedikit apinya. Jadi kalau kita nyalakan dengan hawa nafsu kita, maka seperti bahan yang kering terbakar dengan api, bensinnya itu hawa nafsu membakar keinginan tersebut. Jadi kita harus padamkan, minimal ya ulama mengatakan cara latihannya berpuasa. Ya, berpuasa. Benar. Jadi melemahkan, ya seperti Ustaz Maulana hari ini puasa. Jadi melemahkan api itu, jadi memadamkan api itu, lemah dengan puasa. itu. Dengan puasa tersebut. Jadi kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Ghazali mengatakan carilah sesuatu itu yang halal. Jadi kadang-kadang kan orang dengan iri ini melakukan halal dan haram. Irinya manusia, Mas Fadil, hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadis Nabi ini riwayat Ka'ab ibnul Malik. Beliau mengatakan madhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada biha min nafsil mar'i fid dun alal mal wa syarafi lidinihi. Ada 2 serigala yang sangat lapar, itu ditaruh di padang yang penuh dengan kambing, itu tidak lebih berbahaya dari irinya manusia menginginkan harta dan kedudukan. Subhanallah. Itu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicara masalah tentang hawa nafsu ini justru bahayanya minta ampun gitu loh. Serigala aja yang lapar ditaruh di tempat kawanan domba itu nggak seberapa bahaya dibandingkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia menginginkan dunia dan kedudukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Memang ini bicara masalah tentang hawa nafsu ini kita harus belajar banyak. Karena setiap orang ini tadi sama-sama kita kalau bisa mengendalikannya dengan baik. Tadi ada dulu kunci tadi. Ya, dulu kata guru besarnya Masya Allah luar biasa ya. Kakeknya. Itu bilang kalau dulu saya dikendalikan hawa nafsu, sekarang saya yang mengendalikan hawa nafsu. Wah itu yang luar biasa. Tapi ini sekarang kita lanjut lagi nih ya. Saya mau ngajak Ustadz Maulana nih, ada tayangan lucu Ustadz ya. Tapi ini penting banget dan pokoknya ini sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa tayangannya? Ini dia tayangannya. Baru punya bandar segitu aja gas, sombong nggak kebina-bina. Ih, ngapa lu? Pulang dari warung aduh Malaya. Anu nah, si Anu baru punya emas segede belek aja, sanda orang mau pamer di warung. Nih, tangan begini aja. Kata dia mau gue bakalan iri. Kagak lah yau. Nah, nggak iri sih ngedu Malaya. Bukannya nggak dumel, nggak demen aja sama gayanya yang selangit. Gua aja nih dapat SMS, diem-diem aja. SMS apa? Itu bang, SMS yang bacaannya gini, selamat nomor Anda dapatkan uang 1 miliar. Gue diem-diem aja. Ini lucu ya, pasangan suami istri julid nih dua-duanya ini. Tapi lucu bicara Sebenarnya masalah. Anda pengen Apa paham tuh? nih, minta maaf bukannya emang bukan pura-pura. Julid itu Iya, apa artinya? Julid itu suka ngomongin orang, maksudnya pedes kata-katanya gitu loh. Iya, ini bahasa gaul. Bukan singkatan bukan? Bukan, bahasa milenial sini ya kan. Ini julid. emas punya emas sebelek aja kan, sebelek itu kekotoran mata kecil artinya. Sombong ya minta ampun. Begini-begini terus tangannya Ustaz Maulana. Nah sekarang nih bicara masalah tadi nih ya. Tetangga beli AC ya, atau kita beli AC tetangga kepanasan. Kita beli kipas angin tetangga yang terputar. Ini sebenarnya bagaimana nih Ustadz menyikapinya orang-orang kayak gini nih. Mohon izin penjelasannya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Ketahuilah kalau kita berbicara tentang orang yang iri, luar biasa. Tidak ada habis-habisnya karena orang iri ini akan bertambah irinya jikalau kita menambah kebaikan. Mohon maaf, betul tadi kata Ustaz Sam di awal, orang iri itu yang sama. Orang yang sama tidak mungkin penjual ikan irin sama penjual kue. Harusnya penjual ikan irinya sama penjual ikan. Kalau begitu hati-hati. Kalau ketika ada orang yang iri sama kita, pahami bahwa mereka ini apa penyebabnya dia iri. Makanya terima kasih banyak kepada guru-guru kita. Ini adat istiadat yang ada budaya di Indonesia ini menarik. Sebenarnya ada acara syukuran itu. Biasa masuk rumah ada syukuran. Beli mobil baru syukuran. Beli ini syukuran lagi. Sebenarnya kita salut sama tradisi di Indonesia ini. Sebenarnya tradisi ini mengajarkan bukan hanya bersyukur kepada Allah. Tapi meredamkan irinya orang yang iri sama kita. Oh. Jadi artinya apa? Sesuatu yang kita miliki juga bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kadangkala kita lupa untuk adakan syukuran, undang tetangga, undang ini. Karena sebenarnya meredamkan sebenarnya. Maka anggaplah iri hatinya orang itu adalah motivasi atau sebagai target buat kita. Targetnya orang beralihnya kepada kita. Oh enggak apa-apa. Kalau begitu kita kasih jalan keluar. Kita ajak mereka, makanya kalau ada usaha, jangan lupa orang sekitar. Kalau ada zakat, jangan lupa orang sekitar. Kalau ada sesuatu yang berlebih dari kita, ayo buat andil, ada namanya kalau perusahaan, apa namanya Mas Fadli? Itulah. Apa itulah? Ya itulah. Kalau ada perusahaan, ada keuntungan.
Income. Income. Profit. Ya, income itulah. Keuntungan. Keuntungannya bisa dikasih juga ada Profit tuh- kesejahteraan buat Ah. orang-orang di sekitarnya. Betul. Supaya Profit apa? itu bukan ini apa data itu. Apa data apa profit? Data pribadi data itu. Covid. Oh, bukan. Jadi gitu. Ibaratnya alhamdulillah mengajarkan orang pasti dia akan membela kita. Profil maksudnya. Jemaah. Yeah. Yang kedua, selain kita menganggap ini adalah orang yang iri sama kita adalah motivasi atau target mereka supaya bisa sama dengan kita, alhamdulillah kalau gini. Kalau ada orang yang iri sama kita, itu bagus. Loh kok bagus Ustaz? Berarti ada kelebihan yang kita miliki. Tidak mungkin orang iri kepada orang yang lebih buruk daripadanya. Aku cemburu, dia jelek. Enggak mungkin. Aku cemburu, kenapa dia miskin? Tidak ada. Orang pasti cemburu karena ada kelebihan. Jadi tidak usah dihiraukan. Karena semakin kita meladeni orang yang iri, semakin bertambah iri. Kita punya kipas angin dia terputar. Kita beli AC dia yang kedinginan. Kita beli pemanas dia kepanasan. Kita beli motor dia bunyi. Kita beli mobil dia naik ambulans. Kita naik haji dia dipanggil hai mati dia. Jadi gitu. Apalagi selesaikanlah permasalahan itu. Sadarkan mereka dan ingatkan mereka. Nah makanya ada baiknya solusi yang terbaik libatkan mereka. Ajak mereka. Buat mereka bahwa sebenarnya nikmat yang saya miliki ini datangnya dari Allah. Makanya bagus kalau adakan pengajian, kalau syukuran, undang Habib. Iya. Ya, itu yang lebih bagus. Iya. Jangan sampai kita naik haji, Iya. dia tadi dipanggil ilahi. Kita naik pangkat, dia naik darah. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, ya Allah. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Ustadz Maulana. Nanti kita sambung lagi ya, tausiah dari guru-guru kita. Nah sekarang waktunya kita sama-sama masuk ke dalam segmen Al-Quran Menjawab. Ya silakan Nabib. Baik, semua ada di dalam Al-Quran. Lantas bagaimana cara agar kita mudah merasa iri, artinya tidak mudah merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka Al-Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Di dalam ayat ini jelas sekali Allah memberitahukan kepada kita, mengajarkan sama sekali tidak boleh mempunyai sifat iri. Imam Ahmad bin Hanbal mengartikan sedikit asbabun nuzul daripada ayat ini, mengatakan seorang perempuan sa'alat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata perempuan ini? Mengatakan, wahai Rasul, seorang laki-laki bisa berjihad dan mereka meninggal dalam keadaan syahid, maka besar pahala mereka, dan kami ini perempuan dapat warisannya separuh, tapi laki-laki dapat warisannya sempurna. Maka bagaimana nasib kami ini? Maka Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah katakan ini keputusan dari Allah, wala tatamannau, artinya tidak boleh iri di antara kalian dengan kalian yang lain. Semuanya punya nasib. Laki-laki dengan apa yang dia kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan wanita apa yang dia kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mendapatkan porsinya masing-masing, maka tidak boleh iri kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas hukuman apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada makhluknya yang merasa iri dan sombong, dan pelajaran apakah yang akan bisa kita ambil di dalam Al-Quran? Maka Al-Quran menjawab. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه قال أنا خير
خلقته من طين. Di dalam ayat ini pun dijelaskan bagi orang yang sombong, bagi orang yang iri, Allah Subhanahu wa taala pernah mengusir iblis daripada syurganya. Sehingga iblis ini sampai sudah salah, iblis di sini mengatakan ada 3 maksiat dari iblis dalam ayat ini. Yang pertama melanggar perintah Allah. Yang kedua, iblis mengeluarkan dirinya daripada jamaah bersama malaikat kumpul untuk sujud. Dia keluarkan dirinya, dia mundur. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang mencegah engkau sampai sujud kepada Nabi Adam?" Dia mengatakan, iblis mengatakan, "Aku lebih baik daripada dia karena dia diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api." Iblis sudah dia sombong salah. Karena tanah lebih baik daripada api, bukan api lebih baik dari tanah. Tanah lebih baik daripada api, bukan api yang lebih baik daripada tanah. Maka di sini Allah menghukum bagi orang yang punya sifat iri, bagi orang yang cuma sifat dengki, maka diusir daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis punya 3 maksiat, dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia artinya memisahkan diri daripada jamaah, dan yang ketiga dia menyombongkan dirinya, merasa dia lebih baik daripada Adam. Maka lalu bagaimana cara agar kita bisa selamat daripada orang-orang yang iri dan dengki kepada kita? Kita dengarkan Al-Quran menjawab. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Lantas bagaimana caranya Al-Quran kasih obat buat kita? Ada surah yang tadi sempat sudah dibahas oleh guru kita Ustaz Syam. Saya sedikit hanya menambahkan, artinya Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain ada surah yang memang sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perlindungan kepada orang-orang yang hasad, kepada orang-orang yang dengki, kepada orang-orang yang tidak suka, bisa dikatakan ain. Maka ayat ini juga buat perlindungan orang ain. Maksudnya ain itu pandangan mata. Khilaf antara ulama, pandangan mata itu seperti apa? Di dalam ayat itu dikatakan pandangan yang dia memancarkan cahaya dengan sifat iri dan sombongnya bisa mematikan pandangan tersebut tanpa disadari dari orang yang iri kepada orang yang dia irikan. Makanya di dalam surah Al-Mu'awwidhatain, khusus surah Al-Falaq ini, itu menghindarkan diri kita, artinya min syarri hasidin idza hasad, artinya dari keburukan orang yang hasad kepada kita. Karena orang yang hasad ini sangat-sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak buat guru-guru kita tadi, penjelasan dari Al-Quran menjawab ini membuka mata kita bahwa memang Al-Quran ini sangat, Allah ini sangat melarang sekali kita berbuat iri atau dengki kepada saudara-saudara kita ataupun orang lain. Ini Masya Allah luar biasa. Nah kita mungkin lanjut lagi nih buat Ustadz Syam nih ya, bicara masalah tentang saat ini kan banyak nih mungkin kalau kita ngelihat orang yang mungkin hati kecil kita berkata, ya saya doakan karena dia berhasil lebih sukses dari saya. Tapi yang namanya manusia itu hati kecil itu nggak bisa bohong. Ya kan mungkin ada rasa nggak ikhlas mendoakannya gitu ya kan. Mungkin juga agak sedikit kesel. Kenapa kok bisa dikasih dia rezeki kok lebih terus sama Allah. Kalau saya kayaknya kurang terus. Ketika mendapatkan rezeki orang lain lebih baik kayaknya kita mikir. Kayaknya ngedumel aja. Nah ini bagaimana caranya kita bisa menghilangkan rasa iri ini yang terlanjur sudah terjadi dalam diri kita. Mohon izin Ustaz Syam, silakan. Insya Allah langsung kembali kita akan sedikit membahas kalau ditanyakan bagaimana cara menghilangkan rasa iri. Maka rasa iri itu tidak akan pernah bisa dihilangkan ya. Karena sudah tadi dibahas guru-guru kami bahwasanya itu adalah fitrahnya manusia. Memang Allah memberikan itu sebagai pemicu dia supaya dia merasa bahwa loh kok dia bisa saya nggak bisa. Saya pasti bisa juga karena saya sama, hidup di zaman yang sama, dengan merek handphone yang sama, dengan kecepatan internet yang sama, dengan buku bacaan yang sama, maka itu adalah suatu motivasi supaya saya bisa seperti dia. Cuma kadangkala salah fokusnya atau gagal fokusnya. Maka di dalam surah An-Nisa tadi sudah kami bahas sedikit. Akan tetapi lebih mendalam lagi ketika kita melihat daripada sisi lain daripada ayat ini ketika Allah katakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Jangan sibuk membanding-bandingkan dirimu dengan kelebihan orang lain. Jadi orang kadangkala kita iri karena sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang
orang lain, membanding-bandingkan orang tua kita dengan orang tua orang lain. Jadi kadang-kala kita mengatakan bahwasanya beda orang tuanya, beda diri kita, beda yang namanya latar pendidikannya. Maka ini adalah kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Pastilah disitulah setan akan masuk. Di dalam Al-Quran itu kan ada dua tadi sudah jelaskan, Al-Falaq dan An-Nas. Ketika bagaimana setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Di dalam surah An-Nas Allah katakan begini, fi sudurin nas, yuwaswis fi sudurin nas. Di dada manusia, bukan fi kulubin nas, bukan di hati manusia. Tapi bagaimana caranya setan bisa masuk ke dalam hati manusia? Karena manusianya sendiri yang membukakan hatinya untuk setan tersebut. Ketika dia sudah sibuk membandingkan diri dia dengan diri orang lain, maka disitulah setan masuk merasukinya sehingga dimunculkanlah rasa sifat dengki. Padahal iri terhadap kebaikan Allah halalkan. Bahkan Rasulullah anjurkan. Contoh tadi, orang yang punya harta lalu menafkahkan hartanya, menghabiskan hartanya atau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Pengen seperti itu, bukan pengen hartanya, pengen punya sifat mengeluarkannya. Ada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, bukan karena pengen ilmunya, tapi karena pengen mengamalkan ilmu. Maka mulailah dengan hal-hal yang kecil tadi. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Yang pertama, jangan sibuk membandingkan diri supaya tidak iri. Yang kedua, mulailah dengan hal kecil. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu kaya untuk berinfak. Dia bilang, ya Allah kasih saya kekayaan supaya saya bisa bersedekah. Oh kata Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Rasulullah menginginkan kita fokus kepada orang kaya yang menafkahkan hartanya. Seandainya boleh iri kepada orang kaya, Rasulullah katakan irilah terhadap orang yang banyak hartanya. Tidak, tapi Rasulullah sambung. Dan orang yang menafkahkan hartanya dengan harta tersebut. Berarti kita fokus kepada cara dia menafkahkan harta. Oh berarti perlihatkan kepada Allah. Ya Allah saya punya sedikit harta, saya bersedekah dengan sedikit harta ini. Kalau kau kasih saya lebih banyak, saya akan lebih banyak lagi sedekahnya. Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Bukan iri terhadap ilmunya, tapi iri karena dia mampu mengamalkan ilmunya. Jadi kalau kita punya ilmu yang sedikit, amalkan ilmu yang sedikit itu, maka Allah akan menambahkan ilmunya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dir rijal nasibu mimma iktasabu nasibu mimma iktasaban was'alullaha min fadli. Dari gagal fokus ini bahayanya adalah Allah katakan was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah karunia yang diberikan Allah kepada orang lain tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat orang lain instastorynya, enak banget ya keluar negeri mulu, enak banget ya udah bisa makan di restoran, enak banget ya bisa beli mobil baru, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Kalau sibuk fokus di situ, maka Anda akan benar-benar gagal fokus. Gagal fokusnya gimana? Allah katakan, was'alullaha min fadli, minta tolong sama Allah. Kalau Anda sibuk membandingkan, Anda lupa minta sama Allah. Kita lupa minta sama Allah. Kita selalu komplain aja sama Allah. Ya Allah kok kamu kasih dia nggak kasih aku. Mestinya fokusnya adalah ya Allah sebagaimana kau kasih dia, kasih juga kepada aku. Nah, minta Ya. karunianya tadi. Minta karunianya, fadlinya gitu. Ya alatnya, rezekinya dari mana Alatnya. ya kan untuk mendapatkan itu nih Masya Allah luar biasa. Kenapa Ustadz Maulana kok senyum-senyum aja sih? Saya tuh kalau dengar Mas Fadli kan berusaha supaya Ustaz Sam bilang Fadli ya. Enggak. Menggiring Ustaz ya, Menggiring Saya opening cuma- Ustaz Sam supaya menyebut kata nama Fadli. Enggak, itu kan tadi kan dibilang Mentang-mentang karunia. Ya Allah, cemburu ini iri nih. Enggak. Ini Masya Allah. Buat jam yang ada di rumah jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini akan ada segmen ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Penasaran pasti hari ini akan membawakan tentang apa ya. Dan juga apa, nanti Ustadz kita Syam? akan doa bersama nih. Ustadz Syam hari ini tentang apa, bocoran dikit? Insya Allah hari ini ada deh pokoknya. Ada tuh pokoknya tuh kan. Dua-dua. Ya. Dan juga nanti kita akan doa bersama ya agar Indonesia ini melewati masa sulitnya. Dan juga insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa supaya corona itu atau virus corona ini ditemukan segera vaksinnya. Supaya kita bisa segera jalan-jalan lagi bersama keluarga ke tempat-tempat yang indah ya. Kumpul lagi sama-sama semua dengan para sahabat. Yang di rumah jangan kemana-mana, nanti doanya akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad bin Syahab. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.